Halo, bertemu dengan saya Nanta Wajendra di Hypno Coach Name, dan sekarang kita akan membahas parameter terakhir, yaitu parameter kematian karena perpisahan. Nah, di sini saya lebih senang sebut dengan parameter yang paling berbahaya dalam suatu nama. Itu adalah dibunuh, bunuh diri, sakit, jadi gabungan dari eksternal internal, kecelakaan, perceraian, terutama ini saya sebut perusahaan, di karir, hubungan pisah, bisnis pisah, kehidupan selalu berpisah. Jadi ini bukan cukup ya, sangat berbahaya jika ada di nama Anda. Nah, mari kita lihat. Oke, kita akan sertakan contoh di sini. Nah, di sini saya pakai contoh Nikita Mirzani. Nah, Nikita Mirzani memiliki power 73 dan di namanya ada di perceraian. Kita lihat di sini ada datanya: suami pertama 2006 sampai 2007, suami kedua 2013 sampai 2015, suami sekarang dan juga sudah pisah hanya setahun, 2018 dan 2019 sampai 2015. Jadi terlihat di nama ini bahwa jika Anda memiliki nama ini, maka Anda akan terus-terusan cerai atau terus-terusan pisah gitu. Di samping di nama ini juga ada parameter kematian internal, dan itu juga tambah memicu lebih parah lagi untuk kehidupannya. Nah, jadi itu kenapa saya mengatakan inilah parameter yang sangat berbahaya. Nah, sekarang kita lanjut lagi. Oke, kita akan lihat seperti biasa ciri khas dari parameter ini. Nah, yang pertama, kehidupan dipenuhi perpisahan. Susah untuk bisa dekat seorang. Seperti yang saya bilang tadi, bahwa seperti contoh kasus Nikita Mirzani, bahwa dia terus-terusan berpisah. Karena parameter itu yang akan mencerminkan atau memancarkan ke semesta, sehingga direspon untuk berpisah terus menerus, dan itu berlaku seumur hidup ya, sampai akhirnya meninggal. Nah, kemudian masalah karir akan selalu tidak betah karena perpisahan tadi, dan itu adalah pengaruh eksternal dan internal. Jadi pengaruh luar juga bisa, pengaruh dalam dari diri kita juga bisa. Jadi kalau Anda mau lebih memahami, Anda lihat video sebelumnya, itu parameter eksternal dan internal itu digabungkan ditambah perpisahan jadi parameter ini gitu. Oke. Bisnis juga sama, tidak akan pernah kekal, akan selalu gonta-ganti karena faktor eksternal internal sama seperti itu juga. Jadi ada saja, kalau tidak Anda ya orang lain, kalau tidak orang lain ya Anda. Dua faktor itu akan terus berganti-gantian dan akan terlalu berpisah. Nah, mengalah adalah pilihan yang sering diambil. Jadi ujung-ujungnya biasanya pemilik parameter ini akan selalu, yaudah aku keluar aja, atau yaudah aku berhenti aja demi kebaikan bersama. Ya sebenarnya pada prinsipnya sih bagus, tapi itu yang membuat perpisahan itu juga terjadi. Konflik sering akan menghampiri. Pemilik parameter ini akan selalu ketemu konflik di mana-mana, entah itu saudara, di saudara atau orang tua, di anak, di sahabat, teman, di bis, semuanya akan ada konflik, selalu akan terjadi cekcok atau perkelahian dalam kehidupan. Nah, keuangan juga susah untuk terpenuhi karena selalu akan dipisahkan. Jadi sama, eksternal dan internal juga. Jadi Anda punya uang, kalau enggak dipinjamin orang, Anda yang beli barang secara boros, dan selalu tidak akan bisa memiliki uang yang stabil, atau bahkan di kategori yang lebih parah sampai tidak bisa mempunyai tabungan gitu. Padahal awalnya banyak penghasilan tapi nggak ada tabungan kan, uangnya entah kemana. Jadi rezeki dipisahkan lah, seperti itu. Nah, jadi intinya adalah itu sedikit saya tulis, parameter ini adalah paling berbahaya karena semua ada di sini, semua eksternal internal ada di dalam parameter ini. Jadi ini sangat merepotkan kalian gitu, pemilik parameter ini. Dan tentunya karena inilah parameter perpisahan, jadi kecenderungan untuk berpisah dalam kehidupan itu yang sangat sering terjadi. Nah, sama seperti yang sebelumnya harus dilakukan, masih sama yang bisa Anda lakukan. Yang pertama adalah menjalankan dengan ikhlas, tanpa mengeluh, dan bersiap menerima kematian yang tertulis. Nah, kalau di parameter ini kematiannya eksternal internal, berarti peluang dibunuh ada, peluang bunuh diri ada, peluang sakit ada, peluang celaka ada, semuanya ada gitu. Bahkan rata-rata yang memiliki parameter ini
itu dari data yang saya punya akan duluan meninggal jika mereka sudah punya pasangan, karena mereka memisahkan diri secara otomatis atau pasangannya meninggal gitu. Tapi biasanya lebih banyak yang memiliki parameter yang meninggal di luar. Nah itu yang akan terjadi menurut data yang saya punya. Jadi menjalani dengan ikhlas adalah pilihan yang bisa Anda pilih di poin pertama. Poin kedua adalah merubah nama secara spiritual, yang dilakukan secara mental, secara spiritual. Jadi tidak merubah nama di akte, tidak merubah nama di KTP, di SIM, KK, atau surat-surat segala macam. Jadi cukup mudah untuk dilakukan. Nah jadi kita sudah membahas ketiga parameter, dan ini adalah parameter yang terakhir. Hanya ada 3 parameter kematian dalam suatu nama. Jadi tidak ada yang lain selain parameter ini. Itu saya sebut dengan parameter pendukung. Nah, parameter pendukung ini juga ada yang buruk dan juga ada yang baik. Nah, tapi mereka semua mendukung istilahnya terjadinya parameter kematian jika ada parameter kematian di tangan Anda, di nama Anda. Nah, jadi pilihan tetap di tangan Anda. Apapun yang dilakukan, Anda bisa jalanin, silahkan. Atau Anda mau untuk merubah, karena perubahan itu bisa dilakukan karena Tuhan memberikan jalan untuk kita untuk berubah selalu lebih baik. Buktinya dari Anda kecil sampai sekarang, dulu Anda bayi, sekarang Anda besar, dan tubuh Anda berubah kan. Makanya orang mengatakan perubahan itu yang abadi. Nah jadi sekian dari saya, terima kasih sudah mendengarkan. Salam hipnosis.